Saudara, sebelum pandemi, saya tiap bulan itu khotbah rata-rata 130-140 kali dalam sebulan. Tapi sejak Januari ini, saya bersama istri, saya ambil putusan mungkin maksimal 20 kali. Saya ingin di sisa hidup saya ini, saya dekat dengan jemaat. Kalau saudara butuh konselor-konselor untuk konseling, di sini banyak, bisa hubungi Pak Afat. Tapi kalau mau ke saya boleh, catat WA saya ya, 081 3333 3-nya 7 kali, terus 80. Sewaktu-waktu saudara bisa hubungi saya. Saya siap melayani saudara, saya ada di rumah, boleh datang ke rumah, gak apa-apa. Ya, kalau saya keluar kota berarti saya yang 20 kali khotbah itu ya. Nah, saya berharap ke depan bisa lebih baik. Makanya saya senang dengan Yoel ini nanti jadi wakil gembala. Karena saya lihat Yoel ini punya kematangan beda dengan saya. Saya ini cuma pengalaman, tapi kalau soal khotbah, saya ini sangat sederhana khotbahnya ya. Jadi ilmunya tidak banyak. Makanya itu kadang tak selingi bik khotbah humor-humor. Cik ini gak ketoro dek goblok. Gak pinter khotbahnya ya. Tapi Nek Yoel ini memang punya ilmu, saudara ya, ada ketajaman. Jadi ya memang beda, stylenya beda, tidak bisa disamakan. Tapi saya percaya ke depan Yoel akan jauh lebih baik karena dia punya banyak hal mulai dari teknologi dan lain sebagainya. Nah saya cuma berharap jemaat mensupport Yoel ini karena dia jadi gembala, wakil gembala, tidak ada di struktur. Karena yang akan mengganti saya ini Yoel. Jadi saya ke depan akan digantikan oleh Yoel. Bukan anak saya perempuan, bukan menantu saya. Jadi nanti Yoel yang akan menggantikan. Jadi saya berharap saudara akan mensupport nanti Yoel ke depan. Ini yang paling penting dalam hidup saya. Kalau cuma bangun gereja, bangun kampus dan lain sebagainya. Itu Allah mudah untuk menolong. Tapi untuk mendidik, menciptakan atau melahirkan pemimpin pengganti saya. Ini yang sulit. Dan saya kuliah S3, 3 tahunan itu memang di leadership. Seorang leader, dia disebut berhasil kalau melahirkan lagi seorang leader. Di sini ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah, jangan khawatir. Saya akan support saudara, harus lebih canggih dari saya, lebih hebat dari saya. Saya sudah ngalami, begitu lebih hebat dulu, dipotong habis-habisan. Kenapa? Karena memang bukan seorang leader pimpinan saya. Tapi di sini saya berharap banyak lahir leader-leader baru. Nah hari ini ada Yoel, saudara saya tahu kemampuannya, saya tidak berlebihan karena masih muda, harus dijaga rendah hati, ya dan lain sebagainya. Dan saya lihat menantu saya Vike, ya ini baik. Dulu saya memang berdoa minta supaya saya dapat menantu untuk Yoel ini yang pas. Jadi kira-kira 9 atau 8 tahun lalu, ya Vike ini menantu saya ini kembar 3. Nah ini ya papa mamanya ada di sini, kembarannya ada. Jadi kalau saya habis khotbah di Surabaya, mereka duduk bertiga di depan saya gini, cek lucu ya, kembar 3. Nek pulang saya datangi Vike ini ya. Nih nanti nek besar tak pek mantu ya. Dia pulang ngomong sama Ngiyung itu ya, engkongnya. Pak Samuel mau dipek mantu, ditulis tanggal 2 Juli tahun ini. Berapa bulan lagi saya ketemu, nih nanti nek besar tak pek mantu bek susu ya. Iya su. Sampai 5 kali katanya. Tapi saya lupa. Saya bilang istri saya, sopo ya mau wong wedok sing kate tapek mantu ya. Alah gak paling kon kakean wong wedok kon ngomongi ya. Enggak situ ini ya. Nah saudara satu waktu karena saya kenal baik dengan besan saya ini. Sudah lama 15-an tahun. Kemana-mana bareng ke Israel, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke New Zealand, ke Australia ya. Bareng terus ada jemaat yang bilang, Pak Yoel gak dikenal no ta? Bik Vike ini ya, oh iya ya, kok kamu punya pacar? Belum, tak antar no. Ya saya antar no ya, terus ketemu akhirnya nok manoan saudara ya. Ah ini ya, pulang saya tanya, ya apa? Iya Pak aku cocok, ya telepon mama. Pas istri saya ada di New Zealand, Mah aku seneng Bik Vike, ya nanti mama pulang. Ya pulang tanya, ya apa? Iya, ayo antar ke Krian. Nah, karena rumahnya di Krian kami ketemu, ya apa ini? Pak Pur sama Cik Feni, Yoel pengen jadi ya. Akhirnya tunangan, nikah. Nah ini bejedul metu oil ini ya. Ya cucu saya ini luar biasa ya, puji Tuhan. Ya saudara kalau ada anak-anak saya yang mungkin melakukan yang tidak baik, kasih tahu saya. Nanti saya akan beritahu ya. Saya sudah cerita ke anak-anak saya. Berapa banyak keluarga hamba-hamba Tuhan. Yang sampai hari ini saya tanya, kamu mau jadi hamba Tuhan? Enggak.
Anaknya tidak mau. Saya tanya gembala, siapa penggantinya? Tidak tahu. Tapi saya bersyukur saya dapat anugerah. Yoel mau mengganti saya nanti ya. Anak-anak saya pun saya lihat masihlah ukuran saya standar baik untuk menjaga nama baik saya sebagai gembala. Ya saudara, makanya supportlah kami. Kalau ini bukan pekerjaan Tuhan, saya tidak mau jadi gembala. Sungguh, terlalu sulit. Kalau cuma asal gembala-gembala saja silakan. Karena gembala itu ada dua. Saya harus membangun jemaat. Dan yang terakhir, membangun gedung jemaat. Ini sulit luar biasa. Jadi saya sebagai gembala dua ini yang berat sekali. Bangun jemaat, bangun gedung. Nah ini saudara ya, supportlah kami. Kami percaya Tuhan pasti lakukan kebaikan ya. Juga di sini terus terang keuangan saya tidak ambil semua. Saya hanya dapat 10%. Ya, saudara-saudara, sisanya yang 10 lagi untuk sinode, sisanya dikelola jemaat. Saya ingin di hadapan Tuhan, saya bersih dari soal keuangan. Karena saya ingin jemaat ini menikmati apa yang menjadi bagian saudara. Jangan khawatir keuangan saudara, jelas semuanya untuk apa ya. Dan saya berdoa supaya semua jemaat tidak ada yang di bawah garis kemiskinan, prasejahtera. Semua bisa diberkati Tuhan. Ya saya lihat sudah bedah rumah selesai semua. Juga ada sekarang rumah yang pakai kasur kapuk, kami sudah ganti semua dengan spring bed ya. Nah ke depan kami sekarang sudah juga menyantuni janda-janda ya di BTV jadi berkat. Ini ada CDC, ya ini bendaharanya tiap bulan mungkin 40 jutaan ya CDC ya. Kita keluarkan sampai hari ini. Supaya semua jemaat bisa betul-betul tertolong ya. Mari saudara sekarang kita akan masuk untuk kita pengangkatan Yoel jadi wakil gembala ya. Saya undang Ko Yoel, Vike sama Oel maju ke depan. Istri saya, para wagem ya. Ada Pak Roy, ada Pak Rendra, ada Pak Andoko, sama Pak Jusman. Iya, ini sebagai hamba Tuhan senior saudara ya. Kita akan mendoakan termasuk saudara. Kita berdoa, saya pesan sama Yoel ya. Tentunya ya, melayani Tuhan harus dengan hati yang bersih. Ya, kalau tidak bersih Tuhan tidak akan pernah berkenan. Jadi bersih mulai dari jujur, hidup berkenan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Ya, nah saudara-saudara kita akan bangkit berdiri. Mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita. Kita akan mendoakan ya Yoel, Vike, sama Oel ya. Tuhan Yesus, hamba-Mu berterima kasih. Hamba-Mu mendapat anugerah dari Engkau Tuhan. Karena hari ini anak kami Yoel sebentar akan kami angkat menjadi wakil gembala. Dia akan menggantikan hamba-Mu jadi gembala di Betani Yestoya Malang. Ada waktu Tuhan yang terbaik. Dan hamba-Mu bersama jemaat bersatu hati berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus tolong Yoel sekeluarga mendapatkan kesehatan yang prima dari Tuhan. Umur panjang. Tuhan berikanlah selalu hikmat dari Tuhan. Kebijaksanaan, kesabaran, kerendahan hati dari Tuhan. Dan khususnya kuasa Roh Kudus dengan dahsyat akan menolongnya. Sebab itu sekarang Tuhan, hamba-Mu di hadapan Engkau, di hadapan jemaat. Kami akan lantik sekarang Tuhan, Yoel dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendeta muda Yoel Sianto STH menjadi wakil gembala di tempat ini. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami harap ke depan Tuhan, Yoelis keluarga dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kami. Kau tolong juga Vike dalam nama Yesus. Tolong Tuhan. Oel juga Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan lakukan keajaiban untuk cucu hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Kau mendengar, menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Ya, Yoel.
Iya. Sekarang ada penyerahan untuk surat pengangkatan dari Yoel ya. Untuk Yoel. Ya. Ini kok Yoel. Terima. Ya, Tuhan berkati ya. Ya. Terima kasih para wagem. Ini yang bimbing. Oh ya, kamu juga minta ya. Nah, ya. Nanti kamu enak besar. Ya. Terima kasih Ko Yoel, Vike, Oel, selamat sukses. Istri saya, Pak Rendra, Pak Roy sama Pak Jusman. Ya. Tepuk tangan puji Tuhan. Ya.